Halo, kembali dengan saya Dario dan Saya Bram. ya di video kali ini kita mau membicarakan ya part-part mobil supercar. Nggak cuma supercar sih, pokoknya mobil sport car, supercar yang mahal-mahal itulah. Mobil mahal apa tadi? Ya mobil mahal. Yang punya share part dengan mobil-mobil yang sebenarnya lebih murah sebenarnya. Murah jauh. Murah jauh. Ya mobil biasa malah. Ya, kita ya bisa mulai ya dari yang paling umum lah. Yang pertama itu kita tahu kan Mazda Astina lampu belakangnya gimana? Nah itu ternyata dipakai di Aston Martin DB7. Oh. Ya jadi kalau misalnya lihat lampu belakang Aston Martin DB7, nah itu sebenarnya lampu belakang Mazda Astina. Ya kalau di luar namanya Mazda 323 ya. 323 ya. Yeah. Yang lampu pop up itu ke depan. Iya, yang depan lampu pop up. Ternyata lampu belakangnya tuh sama Aston Martin DB7 tuh sama. Yeah. Malah kayaknya bener itu pakai lampunya sama persis itu. Tapi kalau DB7 gue agak ditutupin dikit. Agak ditutup dikit biar nggak terlalu kelihatan ini. Tapi ya komposisi warnanya itu sama komposisi semua. Warna betul, letak lampu mundur, lampu sen tuh semua sama. Cuma seingat gua tuh di tengahnya lampu Mazda Astina tuh ada reflektor ya. Nah, ada reflektor. Kalau itu dia cuma ambil lampunya doang. Lampunya doang. Yeah. Sama itu zaman DB7 seingat gua emang mereka masih ada pabrikan kecil seingat gua sih. Pabrikan kecil ya. Nggak segede sekarang gitu. Ya benar. Jadi ya mereka cost cuttingnya di situ. Apa itu seingat gue DB7 itu yang bikin desainer Jaguar kan ya? Iya, Jaguar. Masih sama. Di desainnya sama makanya. Terus yang berikutnya kalau kita lihat di Lamborghini Murcielago tuh ada lampu sen kecil di fender depan gitu ya. Itu sama lampu sen sampingnya Ford Focus. Itu seingat gue yang nemu itu salah satunya tuh YouTuber. YouTuber. Jadi YouTuber itu kayak dia mau nyari spare part untuk Lamborghini. Cuman karena spare part Lamborghini mahal, dia seingat gue dia kasih lakban di bagian lampu. Pas dicabut ada tulisan logo Ford. Nah, dicari itu part number, ternyata lampu sampingnya Ford Focus itu. Surprisingly banyak sih part-part Lamborghini, terutama Lamborghini era Audi ya gue bilang. Iya, era Audi. Yang mereka share part sama mobil-mobil, terutama ya, Audi lainnya. Satu grupnya mereka lah ya. Banyak sebenarnya sih. Iya. Ini paling umum nih, Lamborghini Diablo. Lamborghini Diablo. Diablo yang facelift berarti ini. Yang udah bukan pop-up lampunya. Bukan pop-up ya. Itu lampunya sama persis sama Nissan Fairlady Z32. Nah, 300ZX. 300ZX ya. Ya ini ya emang zaman Diablo emang Lamborghini nggak punya duit banyak sih. Ya Lamborghini itu bener-bener cost cutting di tahun segitu sih. Jadi dia katanya sih waktu lagi pameran di mana bosnya Lamborghini tuh ngeliat ini lampu tuh keren gitu. Jadi dia license sama Nissan untuk taruh di Lamborghini Diablo. Emang zaman itu 300X itu kan mobil tahun 90 akhir ya, benar nggak? 89 malah kan, dari 89 sampai 90. 89 saya 31. 31 ya? Oh berarti dari 90 awal ya? 90 awal. Untuk mobil tahun 90 awal ini ya headlight yang paling canggih menurut gua. Paling over engineered tuh. Soalnya pakai proyektor. Ini proyektor. Ya, padahal masih early 90 ya? Tahun 90 masih pakai headlight, ini udah proyektor. Makanya kenapa zaman dulu pakai pop up, karena pop up kan dulu mereka persyaratan tinggi kan. Iya, persyaratan tinggi. Persyaratan tinggi dan mereka nggak bisa bikin lampu yang tipis-tipis. Nah, dan mereka pengen sebenarnya kan kalau misalnya lampunya ketutup tuh lebih aerodinamik gitu. Jadi mereka bikin lampu pop up, cuman ternyata kan awal tahun 90-an ada peraturan yang lampu pop up itu tuh agak bahaya kalau kecelakaan. Ya, akhirnya malah bahaya malah nggak boleh jadi. Iya, jadi nggak boleh. Akhirnya semua pabrikan bikin lampu non pop up ya. Lamborghini Diablo ngelihat lampu Z32 tuh cocok kayaknya. Cocok ya, karena tipis dia. Nah, jadi ya udah pakai lampunya Nissan deh. Gue pernah lihat juga Lamborghini Diablo di Indonesia ya. Yang facelift gitu. Ditutupin. Kalau mau tahu tentang tulisan Nissan itu di bagian atasnya. Oh iya, jadi atasnya itu ditutup ya. Ditutup, dikasih apa kayak eyelid gitu. Gue yang manggil aja gitu kan. Oke, yang ini sebenarnya agak aneh ya. Tahu McLaren F1 mobil paling kencang di tahun 90, pertengahan 90-an ya. Sampai awal tahun 2000 masih pengen. Iya, mobil McLaren F1. Nah, itu lampu rem, pokoknya lampu belakang lah, lampu rem, lampu sen itu ngambil dari bus. Literally bener-bener bus. Ya, tapi emang lampunya cuma 2 bulatan doang. Iya, bulat doang sih, bulat.
lampu sen, bulat lampu rem, udah. Jadi itu katanya bener spare partnya sama bus. Iya, bus soalnya kalau kalian nggak tahu, bus tuh bisa karoseri kan. Karoseri. Karoseri biasanya ya mereka sos lampunya tuh dari satu pabrikan lah. Misalnya salah satu gitu. Bentuk panggungnya bulat memang. Yeah. Cuman memang waktu itu terkenal tuh bus yang pakai gitu. Jadi ya udah dari situ lampunya. Lampunya simpel sih. Sama ini yang gue inget, Lotus Esprit pakai lampu belakangnya i86. Ah iya bener. Ya. Itu juga. Padahal sebenarnya Lotus Esprit nggak bisa dibilang low production juga sih, karena dia produksinya cukup lama, cukup panjang. Emang cuma yang belakangan dia ganti lampu belakang sih jadi yang bulat-bulat. Tapi yang sebelum yang bulat-bulat itu pakai lampunya i86 gitu. Jangan bulat-bulat sampai dia besar lagi. Ya Esprit ya, i86 mirip bentuknya sih sama sih. Kan udah lepas ya dari lampu ya, kita mulai sedikit ke part yang lain. Ya, selain lampu ada parts yang lain. Sekarang kita mulai dari kaca spion ya. Jadi Jaguar XJ220 itu pakai kaca spionnya dari Citroen CX. Kalau yang tahu di Indonesia kan banyak ya Citroen CX. Nah itu spionnya dipakai di Jaguar XJ220 juga. Jangan seingat gua, kalau nggak salah ingat ya, betul korek ya kalau gua salah. Seingat gua kaca spionnya juga agak unik. Soalnya kanan sama kiri itu beda letaknya. Oh, jadi ada yang lebih maju ya? Ada satu di pintu, satu lagi di fender. Agak maju dikit dengan gua. Iya. Gua tahu kenapa? Gua punya mainannya dulu, Maisto. Terus salah satunya patah. Gua pas baru tuh banyak ada, beda, asimetris gitu. Selain abis itu ada bagian ini nih, kayak climate control sama tape head ya, pokoknya entertainment unit yang tengahnya itu Pagani Zonda. Itu ternyata aslinya dari Rover 45. Itu jadi dari tombol, letak segala macam itu sama persis sama Rover 45. Tapi ya dikasih fasad dikasih itulah di Pagani Zonda biar kelihatan beda. Tapi sebenarnya kalau orang yang tahu pasti ngenalin gitu. Ya tapi emang bentuknya emang bagus sih, cocok sih ya. Cocok. Ya. Terus balik lagi ke spion, Dodge Viper itu spionnya sama Mitsubishi GTO. Kalau di Amerika namanya 3000 GT. Ya, tapi ya nggak heran sih, soalnya pada tahun segitu ya. Tahun segitu kan Mitsubishi kerjasama sama Dodge, iya. Dodge 3000 GT, 3000 GT itu namanya Dodge Stealth bukan sih? Dodge Stealth ya. Ya, Stealth ya. Nah, balik lagi soal spion lagi. Ya. Jadi Alfa Romeo 4C, mobil Alfa Romeo yang kecil, tapi sebenarnya yang ya itulah, yang mid engine sekompak waktu itu spionnya sama Fiat 500. Ya masih satu grup juga sih. Masih satu grup sih, jadi sebenarnya nggak heran. Cuman selain ini kan yang pakai itu keluarga Fiat ya. Ini selain keluarga Fiat cuma satu set Alfa Romeo yang pakai. Spionnya doang sih. Ya, tapi kita bisa trennya kebanyakan ya mobil yang lebih low volume ya. Iya. Mereka ambil dari mobil pasti iya, trennya gitu jadinya. Iya juga, padahal mesin juga sama lah, mesin sama kayak Porsche Cayenne kalau misalnya ini kan kalian tahu kan ada mesin Venom-nya. Ya. Itu bukan Venom. Itu VR6 sebenarnya. Oh, jadi dari VW. Jadi part-partnya kalau kalian lihat tuh VW logonya, bukan Porsche itu. Itu oke. Gue baru tahu kalau itu. Yang V6-nya. Bukan V6, VR6 sebenarnya. VR6 ya, berarti VW juga ya. Iya. Masih satu grup sih. Udah itu aja kali ya, yang sempet kita lihat gitu. Iya. Sebenarnya kalau bicara lagi banyak sebenarnya sih. Sebenarnya banyak ya. Coba kalau misalnya komen lah, ada apa aja gitu selain yang kita bicarain sekarang, itu boleh lah di bawah. Ya kayaknya segini aja dulu ya. Ya. Kalau itu jangan lupa like, subscribe, ya komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Apakah Anda sering lemas karena kerja seharian hingga malam tak ada energi? Sponsor video kali ini, Goliath, dapat membantu Anda. Berkat bahan alami dari pasak bumi dan rujak polo, Goliath dapat memberikan Anda energi dari pagi hingga malam. Selain itu, Goliath juga dapat meredakan stres dan meningkatkan massa otot ketika Anda berolahraga. Goliath dapat dibeli di official store yang saya melihat di Shopee atau scan QR code di layar Anda.